ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hadits utai hadis at-tasi'a asyara kang nomor 19 ikuan Abil Abbas dan ceritakan saking Abil Abbas Abdullah bin Abbas rupane Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis nomor 19 kadito riwayatake dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Abil Abbas. Abdullah bin Abbas kadito lairake sebelum hijrah, sebelum Gusti Kanjeng Nabi hijrah. Abdullah bin Abbas kadito lahir. Hijrah kurang 3 tahun Abdullah bin Abbas kadito lahir. Ketika Abdullah bin Abbas kadito lahir, terus sarang ebuna Abdullah bin Abbas kadito ebekta deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika deka dalam Gusti Kanjeng Nabi, maka sareng Gusti Kanjeng Nabi Abdullah bin Abbas kadito i'adzanen. Kopeng kanan i'adzanen, terus kopeng sekacir kadito iqamaten. Lastara i'adzanen, lastara iqamaten, terus Kanjeng Nabi kadito ajabu deka ibuna Abdullah bin Abbas kadito. Idhabi bi abil khulafa, wis keber ya. Abil Abbas ya, Abdullah bin Abbas ya keber. Arya adalah pemimpin para sahabat. Abdullah bin Abbas dia adalah pemimpin orang-orang soleh. Ada bukti. Terus Abdullah bin Abbas kali itu paring gelar kelaban nyama Abil Abbas. Kelaban nyama Abil Abbas, kelaban nyama abapan Abil Abbas karena Abdullah bin Abbas itu adalah anak pertama daripada Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah kali itu sepupune Gusti Kanjeng Nabi. Juga Abdullah bin Abbas kali itu julukan kelaban turjamanil Quran, penterjemah Al-Quran. Karena apa? Julukan penterjemah Al-Quran karena Abdullah bin Abbas kali itu sangat banyak ngaonengen makna-makna Al-Quran. Makna-makna Al-Quran se gorib, se aneh-aneh, se banyak orang tak oneng kasa. Abdullah bin Abbas kali itu oneng. Jadi lakar alim sarah sampai napa nyamain al-bahar. Jadi nyeger ilmunya kan nyeger dari benyakan ilmunya disebut al-bahar, dari benyakan ilmunya. Kan itu cocok sarang napa duaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gusti Kanjeng Nabi kan itu toman aduaki deka Abdullah bin Abbas kan itu seneka doaan Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Kanjeng Nabi teman ada busna ya Allah, Abdullah bin Abbas kata itu setiaki orang sefaham tentang agama ya Allah. Abdullah bin Abbas kata itu setiaki orang sealim ya Allah. Bencukan Abdullah bin Abbas kata itu parengen ilmu takwil ya Allah, ilmu tafsir, ilmu penjelasan tentang Al-Quran. Jadi menjelaskan tentang agama, tentang Al-Quran sangat jelas, luar biasa Abdullah bin Abbas gitu. Jadi Abdullah bin Abbas itu orang sangat alim. Beda cerita dari Abi Soleh. Abi Soleh itu teman ada bus nih kan. Aku neku deka Abdullah bin Abbas dia majelisnya luar biasa. Majelis Abdullah bin Abbas juga sangat ramai. Jadi orang yang ngaji dekat Abdullah bin Abbas juga banyak. Sampai orang-orang Quraisy kali itu bangga dekat Abdullah bin Abbas kali itu. Engkau neku manusia
aja apolong badan yang adan bungkona Abdullah bin Abbas. Badan bung labang copoan Abdullah bin Abbas juga orang kau banyak. Apompol badan yang adan dalam Abdullah bin Abbas kadito. Perlu terus ngaji dekat Abdullah bin Abbas. Maka akhirnya Abi Soleh itu matur dekat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, yang adan bungkona panjenengan punya orang. Epol yang ada sampai lo jalan ke pol pasak orang tak bisa jalan sampai perlu ngaji dak sampian. Maka akhirnya Abdul bin Abbas ngocak kalaki aing wudu kalaki aing wudu pas wudu ki aing pas wudu Abdul bin Abbas ya kan mari wudu pas Abdul bin Abbas ngocak deka Abi Musa deka Abi Soleh ya kan wis lah kayak keluar ke boleh dari orang-orangnya. Siapa saya tanya tentang Al-Quran, siapa saya tanya tentang huruf-huruf Al-Quran, sorlebu. Empon. Keluar akhirnya Abi Soleh kan, ayo siapa saya tanya tentang Al-Quran, siapa saya tanya tentang huruf-huruf Al-Quran, ayo lebu. Empon, akhirnya lebu kabeh. Banyak orang lebu. Compok ini kalau sampai full, tak kebuak compoknya sampai badan dalam kamar. Empon, akhirnya tung keterangan lagi sareng Abdullah bin Abbas ya. Pada terang kapi, pada jelas kapi, empon keluar, pas maraneka Abdullah bin Abbas kadito ngebela boleh deka Abi Soleh, Abi Soleh keluar kakek, ngebela dari orang aja. Siapa saya tanya tentang halal dan haram, tentang fikih, sorol lebu, empon lebu kapi saya tanya tentang haram, tentang fikih, neka. Lebu sampai compoknya kapol tak kebuak compok sampai lebu di kamar-kamar empon terang hitung pada jelas saja marahnya kak motor boleh Abdul bin Abbas Abi Soleh keluar kakek kembali dari orang siapa saya tanya tentang faraid siapa saya tanya tentang hal-hal saya bertentangan saya berkaitan dengan faraid lebu empon keluar ke bola, ayo saya tanya tentang faraid lebu saja, apol boleh compoknya sampai di kamar-kamar boleh. Marahnya kan nggak boleh Abdul bin Abbas. Abi Soleh keluar kakek, kembali dari orang. Siapa saya tanya tentang bahasa Arab, siapa saya tanya tentang syair, siapa saya tanya tentang bahasa sehurif, tentang bahasa ayo sorol lebu, empon akhirnya lebu kabeh. Apol boleh compoknya kan sampai di kamar-kamar lu nggak neka sampai Abi Soleh neka mator seneka engkau tak tahu maneku orang Haji Abdul bin Abbas ya. Sangat banyak orang semangat terus ngaji dekat Abdul bin Abbas itu banyak saya ngaji kan itu lakar alim ben boleh menabi nerang akikasa saya. Nah, terus hadis saya riwayatake sareng sahabat Abdullah bin Abbas kadito cukup banyak iki kadito 1600 hadis. 1600 hadis. Jadi sangat alim Abdullah bin Abbas kadito. Sampai Muhammad bin Al-Hanafiyah kadito aja busneka. Begitu tepat wafat Abdullah bin Abbas neka aja busneka. Oku lama teneng areria orang sangat bagus umat, orang paling bagus umat area wafat areria iki kadito Abdullah bin Abbas. Jadi di samping alim dan boleh termasuk bagus umat kadito. Terus ketika keding kabar bahwasanya Abdullah bin Abbas kadito wafat ya. Sahabat Jabir Abdullah neka tekerjet Jabir bin Abdullah kadito sampai dari tak mana sampai ekol tokol tibi PP sareng tangan neka. Dari tak mana orang saya sangat alim, orang saya sangat sabar, orang saya sangat telaten oleh nemuru kadito wafat. Jadi sangat sedih Jabir bin Abdullah kadito.
Ada busneka mata a'lamun nas wa ahlamun nas. Orang yang paling alim marilah wafat. Orang yang paling sabar, orang yang paling telaten oleh nemuruk marilah wafat. Jadi susah Jabir bin Abdullah kan itu. Jadi Abdullah bin Abbas kan itu termasuk sepopona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Said Abbas abana Abdullah bin Abbas kan itu adalah pamanah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Said Abbas kan itu lahir sebelum Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Jadi Said Abbas kan itu lahir pas oleh 2 tahun baru Gusti Kanjeng Nabi lahir. Jadi sepuan Said Abbas sareng Gusti Kanjeng Nabi sebelum hijrah. Terus waktu masuk Islam Said Abbas kan itu rahasiaki. Jadi Said Abbas masuk Islam mereka rahasiaki. Dan pula waktu Said Abbas masuk Islam, Said Abbas itu tak norok hijrah. Pakun badan Mekah. Said Abbas gitu, karena Said Abbas itu adalah mata-matanya musyrikin, mata-matanya orang musyrikin. Jadi Gusti Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah lah, Said Abbas itu mata-matanya. Jadi napa saya kelaku orang musyrik berada Mekah neka elapor lagi sareng Said Abbas sampai Gusti Kanjeng Nabi itu akhirnya surat jaga Said Abbas tebus neka, ya ammi, tang paman, panjenengan pakun badan Mekah, panjenengan, dikir pun badan Mekah diman panjenengan, karena Allah Subhanahu Wa Taala kadito nakdir panjenengan neka adalah sahabat saya paling terakhir hijrah di Madinah. Padahal sarang Allah kadito nakdir kula kadito adalah nabi saya terakhir. Jadi Nabi saya pamukas penutup. Said Abbas kadang itu juga neka sahabat saya paling terakhir, sahabat sebagai penutup saya hijrah dekat Madinah. Dan boleh sahabat Abdullah bin Abbas kadang itu paman Gusti Kanjeng Nabi kadang itu ampun lah terkenal derajat kadang itu tinggi, derajat kadang itu tinggi. Jadi para sahabat Gusti Kanjeng Nabi selain kali itu pada ngegungaki dekat Said Abbas kali itu. Ben boleh Nabi pada masalah napa-napa neka pasti musyawarah sareng Said Abbas kali itu. Ben napa saya terangaki sareng Said Abbas kali itu saya podut sebagai pedoman sareng para sahabat saya lain kali itu. Nah juga Sayyidina Umar kali itu sekut minta ojen dekat Said Abbas kan, minta tolong minta ojen dekat Said Abbas kan sekut. Juga Sayyidina Umar sayang Sayyidina Utsman kan menabi nopak jeren atau nopak ontas kan pas beda Said Abbas lebet kan pasti turun kan, pasti turun tak pakun badan yang atas kendaraan hutan turun. Karena apa? Karena songkan ngegungaki dekat Said Abbas kan itu. Jadi lakar derajatnya agung Said Abbas gitu. Gusti Kanjeng Nabi kadito toman ada busneka. Man azal Abbas fakot adani. Sapana orang saya nyake-aki dekat aten Said Abbas berarti orang dia lah nyake-aki tang ateh. Jadi Kanjeng Nabi itu tak terima Pak. Mun beda orang nyakein aten Said Abbas itu tak terima Kanjeng Nabi. Sampai ada bunga neka. Sapan orang saya nyaki Said Abbas berarti orang dia nyaki engkau. Karena apa? Innama amur rajuli sinu abihi. Jadi karena paman orang jadi adalah gentene bapaan. Nah, paman neka Pak adalah gentene orang tua. Maka sampai cuma ngelama ada paman neka. Paman neka adalah gentene orang tua lah neka. Dia benar Kanjeng Nabi. Karena pamana orang-orang neka adalah genten orang tua lah. Jadi tak oleh ngelama deka paman neka tak oleh.
Nah juga hadis riwayatake sareng sahabat Sayyid Abbas paman Gusti Kanjeng Nabi nika tak pate banyak Pak. Tak pate banyak, cuman 35 hadis. Hadis riwayatake sareng Sayyid Abbas nika namung 35 hadis. Terus Sayyid Abbas kadito aja bus nika. Kuntu qala dawuh sapa Abdullah bin Abbas, kuntu ana sapa ingsun iku khalfan nabi ing dalem burine jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem siji dina. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ya gulamu ing dawuh ya gulamu he ponokawan ini teman setune ingsun iku uallimuka bakal mulang sapa ingsun ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat ihfazillah rupane ihfazillah ihfaz njaga sapa sira Allah ing Gusti Allah ihfaz jaga sapa sira Allah ing Gusti Allah yahfalka mongko bakal jaga sapa Allah ka ing sira yahfalka mongko bakal jaga sapa Allah ka ing sira. Sayyid Abbas Abdullah bin Abbas gitu aja bus neka engkau situng ngare situng bekto aja engkau numpak bihol pada budina Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus Gusti Kanjeng Nabi ja ada budak sengkok, ya gulam he kanak ngodah. Apa gelem kakek bengkok belain tentang kalimat. Beritahu tentang kalimat. Sekama mon kakek ja gelem aja ke kalimat ria, maka kakek bakal ejege wi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu mereka Abdullah bin Abbas itu sekitar umur 10 tahun. Maka nek kocak ya gulam, he kanak ngoda. Jadi Kanjeng Nabi ada busnya, apa kelem kakek kok beri tahu kalimat mun kakek aja ke kalimat jeria kakek bakal aja bi Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas jawab, "Eki Kanjeng Nabi, abdina orang Kanjeng Nabi." Maka Kanjeng Nabi ajabu ihfazillah yahfazka. Jaga Allah ini kan artinya bener sampean kan jaga Allah aja panjenengan jaga da orang tua sampean Pak. Bener aja olehnya jaga da sampean da anak sampean bener Pak. Artinya ihfazillah jaga Allah artinya kaula panjenengan itu soro ajaga deka perintah-perintahna Allah. Nah perintahna Allah ini kan jaga. Jek sampai dinaki amal apa lakonen napa perintah Allah soro solat soro pasa soro zakat soro ngegungake deka ulama soro hormat deka setua soro rahmat beles deka sengoda beles kudu birrul walidain ngebekte deka orang tua kudu ngebekte wa hafid alaiha wala takful anha jek sampai lupa deka perintah-perintah Allah neka jaga perintah-perintah Allah lakone jek sampai dinaki wamsik an nawahihi wala ben boleh jek sampai nika lagi apa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala kudu nyege deka napa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala tak oleh maksiat aja maksiat tak oleh ngenong homer aja ngenong homer tak oleh ngelama dekat situ aja ngelama nggak neka lah ihfadillah mon kaula sareng panjenengan aja dekat Allah aja dekat perintah-perintahna Allah ben nyawan dekat napa saya larang Allah yahfalka maka Allah bakal aja dekat kaula sareng panjenengan artena Allah kadito bakal aja de abe kaula sareng panjenengan Allah bakal aja de anak bineh kaula sareng panjenengan Allah bakal aja de dunya kaula sareng panjenengan
Allah bakal aja gede agama kalau sampai sini. Nyaman kalau sampai sini orang setakut dekat Allah Subhanahu wa taala. Ngelaksanaki perintah-perintah Allah nyawen dekat apa larang Allah, maka Allah bakal aja kepada anak bini kalau sampai sini abek kalau sampai senengan dunia agama iman kalau sampai sini bakal aja ke sarang Allah. Bakal aja ke sarang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jawaban Allah, sapana orang sing ngelakonen amal soleh, amal sebagus, perkara sebagus, artinya jadi orang saya takut dekat Allah. Man amila sholihan ka artinya jadi orang saya takut dekat Allah. Min dzakarin aw unsa, dari orang laki atau orang bine, wa huwa mu'minun, ben orang yang beriman dekat Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka jawaban Allah, bekal biko beri odi senyaman beda dunia ngatus dekat alam akhirat. Beda dunia nyaman selamat, beda akhirat nyaman selamat. Nah kan, mau jadi orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mau bisa aja dekat Allah ngelaksanaki perintah-perintah Allah, perintah-perintah Allah nyawen dekat napa selarang sareng Allah, maka orang kan itu bakal odin nyaman berdunia atau segala akhir. Ini kata lillah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, ini kan sebagian ulama kata itu ada bu man hafizallah fi sibahu wa sigharihi hafizahu fi kibarihi wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Jawaban sebagian ulama ada bu sapana orang seaja gede ka Allah, artinya ngelaksanaki perintah-perintah Allah nyawen dekat napa larang Allah visi bahu bektoki kene wasigori bektoki ki ngode, maka hafizahu fi kibarihi, maka Allah bekal aja gede orang kali itu bektola sepo aja gede Allah, artinya abon sehat, mata apa kun bisa nengalen, kopeng apa kun bisa ngedingaki, ibadah apa kun bisa kuat walaupun sepo, wa matta'ahu bisam'ihi wa basarihi. Pengedingnya apa kun kuat, penengal apa kun kuat. Baca cerita nih kan dari sebagian ulama sih, beda orang nih kan umur nih kan depak deka 100 tahun. Umurnya kan 100 tahun. Umurnya kan 100 tahun. Tapi orangnya kan akalnya kan kuat. 100 tahun ya, 100 tahun. Tapi akalnya kan kuat orangnya. Mikir napa bae kuat. Terus mak repatane kan nengalene kaki padhe. Kopene kan ngedingake napa bae bisa ngedingaki. Pas akhirnya orangnya kayak tanya lagi. Tak langkong, Kiai. Sampai nek ame umur 100 ki mek pas ki padeng peninggal panjenengan nek pengedinge panjenengan mek ki tajem bon pole badan panjenengan cek sehat ah ibadah pan berpan rokaan mek kuat sampean ajalan kakasak mek kuat panjenengan apa rahasia nek Kiai? Maka Kiai nek jawab hadza jawarihun hafaznaha minal ma'asi fi sighar kan tang anggota dia bisa kuat nggak ria karena engkau dia mulai ki kenek mulai ki ngode aja engkau tak toman maksiat deh ke Allah tang abar ya aja ke tak toman aku maksiat maka Allah aja ke tang abar ya tang badan ya begitulah kuat aja ke Allah pakun eparengan kuat nggak neka pak nggak neka jadi coba tengalen saya labur di panjenengan tengalen aja Kiai Haji Maimun Zubair ya umur senapa kasa 90 tahun pak umur 90 tahun tapi Kiai Maimun Zubair kak haji ki kuat umroh ki kuat dakwah makaman ki kuat penengal ki bisa nengalen pengeding ki luar biasa lah nih kan mungkin Kiai kan ngoden waktu ki ngoden kan
tak toman maksiat dekat Allah. Tapi justru yang kui ngelaksanaki ketaatan dekat ngasana Allah Subhanahu wa taala. Aneh kabak. Juga Umar bin Abdul Aziz kadito ajabus neka. Ma min mu'minin sholihin yamutu illa hafadzallah azza wa jalla fi aqibihi wa aqibihi. Jadi orang mukmin sesoleh neka Pak. Orang mukmin sesoleh neka mun mate Pak. Maka Allah bakal aja gede anak poton sampai petong toron Pak. Maka apa jenengan Pak? Mumpung ki beda karena umur, usaha ki panjenengan jadi orang sesoleh, usaha ki jadi orang setakwa dekat Allah. Sesekiranya Pak, deki anak poton sampai petong toron ya Pak, bekal ejege sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Iman bekal ejege Pak, dunia na ejege, aneka. Juga ba'dul akabair kadito ajabu innallaha la yahfadzu birrajuli sholih waladahu wa waladahu waladahu wa waladin waladi. Jadi neka orang Pak ki orang neka mon soleh Pak neka bekal ejege sareng Allah Pak. Anak poton sampai petong toron neka ejege sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayo usaha kalau sapa jenengan jadi orang yang soleh. Juga neka pada cerita di sebagian ulama neka beda ulama neka nengalen gitu. Beda orang asolat lah. Sedangkan ngapa beda serigala neka aja ke deka embin Pak. Jadi beda orang muan embi, orang neka sholat Pak. Tapi ternyata si aja ke embin orang kali itu macan Pak. Lah biasanya macan kan ada deka embi neka. Loh neka ulama neka heran tuh. Bisa orang yang sholat pasti aja ke embin aja macan. Pas bisa akor antara macan bi embi aja. Biasanya embi aja kakan bi macan aja. Maka begitu mara sholat orang kali itu tanya aki sareng kiane kan. Pak, mek bisa Pak. Macan dia bi embi dia bisa damai Pak. Dia macaran andi biritan apa sampean kan. Maka ijo bi orang kali itu seneka. Jadi ketika orang seandi embi neka bermesraan bi Allah, bermesraan bi pangeran embi neka, maka embi bi macannya kan bakal mesra. Nggak neka, nggak neka. Neka juga pada cerita ki, cerita beda maleng, neka masuk deka compoan Nyai Rabi'atul Adawiyah, beli bini kata Nyai Rabi'atul Adawiyah. Nah sedangkan Nyai Rabi'atul Adawiyah neka tempat asaren. Masuk maleng neka dalam compoan Nyai Rabi'atul Adawiyah. Ompon nyari orang bareng ada. Nemu kelambina Nyai Rabi'atul Adawiyah. Ekebe. Begitu ekebe lagi. Bekta kelambina kan nyariin labeng compon neka tak temu. Kan malah labeng gitu. Bareng sabek lagi. Sabek kelambina ketelak labeng. Dari ya labeng aja. Putut boleh kelambina kan. Elang boleh labeng itu kan malah labeng itu. Sabek boleh ketelak boleh labeng itu. Akhirnya pas moro keluar suara, beda suara tapi tidak roben, mungkin malaikat mungkin kan. Ingkanal muhibna iman fa innal mahbub yaqadhon. Mon orang se cinta ajirat tedu. Artinya Nyai Rabi'atul Adawiyah orang se cinta dekat Allah. Artinya Nyai Rabi'atul Adawiyah adalah orang yang takut dekat Allah, orang yang sesolihan kan. Jadi orang mau secinta aja tak tedu, maka saya kecintaan artinya Allah aja tak tedu. Beda suara nggak neka. Astiaba wa khulud minal bab. Sabak rabija.
Pas keluar kakek dari labeng aja, engkau bekal aja ge de Nyai Robiatul Adawiyah ya, tak bekal niga lagi kok, walaupun Nyai Robiatul Adawiyah tedu empon akhirnya sahabat lampinya pas keluar, tapi subhanallah, tapi cek teror nih Pak, maleng nih Pak, karena semak deka orang soliha, semak deka beli, semak deka orang setakut dari pangeran, akhirnya maleng nih Pak, begitu keluar jadilan taubat Pak, akhirnya taubat deka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkele cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kasa, dokter noro untan kasa, pas beda perampok, saya ngerampok, pas saya tanya aki, bi anak buahnya perampok ya. Ngeba apa kek? Saya juga dia tanya aki. Engkau ngeba Pak Polo Dinar. Saku guru, saku congoco bi anu nika. Cina aki, pas ngeba ada bos. Anak kenek juga ngocak dan kok bos ngocak ngeba Pak Polo Dinar bos. Sabuk neng bebena kemong bos. Ini taran sarang bos sebajingan. Ngeba apa kek cong? Siapa tuh dia ditanya kisah kan? Ulangnya Pak Polo Dinar. Kemana? Neka berenang bebena kemong. Pontut. Gak neka. Marga kejujurnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang sesoleh, adalah seorang beli. Maka akhirnya bajing ini kan jadilan taubat, Pak. Jadilan taubat. Tapi cek teror Pak sampean pas ngecok di sampean aja ngecokan adin kiai mek tobat den Pak cireng maling kan Pak semak bi kiai semak bi orang soleh kan bisa jadi jalan taubat Pak. Napa boleh kalau sampai jenenge sebenarnya seorang maling Pak, mau semak dekat ulama, mau semak dekat kiai, insyaallah kalau sampai jenenge bakal jadi jalan kalau sampai jenenge jadi orang soleh, jadi orang takut dekat Allah, jadi orang selamat pada dunia ngatas dekat alam akhirat. Nyak neka aja salah arti pas sampean ngecok di sampean dalam kiai mas mereka tahu pada sebenarnya nggak neka ke arah Pak. Di nggak neka. Jadi artinya kesimpulannya bagi kesimpulannya gitu. Takut dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala kan itu bisa jadi sebab kan itu orang kan itu menabi takut dekat Allah jadi sebab jaga dunia sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamana bakal jaga sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kan itu juga bakal jaga sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai jaga Pak, jadi orang yang selamat, iman kau sampai selamat sampai mati, akhirnya kau sampai jeneng andi SIM, andi tiket masuk dekat surga. Tapi mun kau sampai jeneng tak jadi orang yang takut dekat Allah, sehingga dunia kau sampai tak selamat, agama kau sampai tak selamat, iman kau sampai tak selamat, mati naudzubillah tak nyambi iman Islam Pak, percuma Pak. Amal ibadah saya lakukan mulai belik sampai terakhir ini kata ebitong Pak. Sodakon sampai walaupun dapat triliunan tak ebitong Pak. Pakun epele budak neraka saabit. Maka jika dinto ayo jaga Allah, ayo jaga napa saya perintah sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala ben ayo hindaren jauhan napa saya larang sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya dipun kanjeng Nabi ihfal joko sapa sira, ihfal joko sapa sira Allah ing Gusti Allah, tajidhu mongko bakal nemu sapa sira ing Allah, tajidhu mongko bakal nemu sapa sira ing Allah. Ihfal jaga Allah, ifadillah jaga Allah. Ki artinya neka jaga hak-hak Allah, hak-hak Allah neka jaga. Banyak hak Allah macam neka Allah neka. Salat, puasa, zakat dan lain-lain neka banyak. Ben
kudu oneng bahwasanya Allah kadito selalu memantau dek kausa panjenengan Pak. Allah kadito selalu nengalen dek kausa panjenengan. Maka dikadito cek ben serobon kausa panjenengan Pak. Ayo hak-hak Allah neka tekanan tajidu maka kaula sarpaceun kadito bakal nemu dek ka Allah artena menabi kaula sarpaceun kadito ngelaksanaki perintah-perintah Allah nyawen dekan apa larang Allah maka kaula sarpaceun bakal oleh pertolongan dari ngersana Allah Subhanahu wa taala maka Allah bakal beles dek kaula sarpaceunengan Allah bakal beles dek kaula sarpaceunengan menabi kaula sarpaceun kadito ngelaksanaki perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, neka beda riwayat Gusti Kanjeng Nabi kadito toman nyoro haddem anak buana budak. Nah, neka esoro entar dak situng tempat ki numpak perahu. Numpak perahu, numpak perahu beda tasik ki. Nah, tepak badan tasik neka ternyata perahu neka bele. Perahu neka bele. Perahu neka bele. Nah, akhirnya menepi nyare daratannya kan nyari daratan ampun begitu dapat di daratan ternyata beda macan datang maka pesoran Gusti Kanjeng Nabi kan matur ngocak dek macan dek kan engkau ria esoro Gusti Kanjeng Nabi engkau ria ben engkau ria ngebe sorat dari Gusti Kanjeng Nabi sekama soratnya biko soro berdepak deka situng orek ben kok dia bingung udah remar ya tang perahu dia bela akhirnya subhanallah nah, kan karena neka orang saya takut deka pangeran karena norot deka Gusti Kanjeng Nabi norot deka Allah orang saya takut deka Allah maka macan gila neka Pak akhirnya nonton nuduaki deka anak buah Kanjeng Nabi neka itu duaki ajak itu duaki dak situng jalan ajak duaki bik macan neka sampai akhirnya depak dak kenenga orang saya itu juga Kanjeng Nabi neka sholatnya kan sekutu depak neka nggak neka akhirnya sampai mare begitu sholat beki beli boleh macan neka ngataraki dak orang neka dak kenenga perahu lah neka terus akhirnya sampai balik dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya orang neka Pak mun takut dekat Allah ongguan pas cinta nurut dekat dawuh Gusti Kanjeng Nabi maka napa abe bakal takut de orang kadito Pak ede buaki idza khafal abdu minallah akhafallah minhu kulla syai'in nah neka mon orang kadito takut dekat Allah jadi membodoh orang ongku takut dekat Allah maka Allah bakal nediaki napa bayi takut dekat orang kadito membodoh orang ongkuan takut dekat Allah Pak napa bayi bakal takut dekat orang kadito makai macan takut dekat orang kadito saya rawe takut dekat orang kadito nah, tapi membodoh orang tak takut dekat Allah maka Allah bakal nediaki orang kadito takut dekat napa boy kan iki membodoh orang tak takut dekat pangeran akhirnya karena tak takut dekat pangeran bengal nipu orang bengal ngecok bengal korupsi bengal matiin orang akhirnya takut ada orang dikit orang je tahu kok dia mare matiin orang dikit orang je tahu kok mare nipu dikit orang je tahu kok mare ngecok akhirnya takut setiap ketemu orang takut saku orang ini kan tahu dia kejahatnya aben nah ini kan jadi artinya Pak saya maksud kelaban takut kan itu adalah apa kaula sareng panjenengan itu kudu aja ge de anggau tabeuten kaula sareng panjenengan itu aja ge cek sampai ngelakuin kemaksiatan nah cuma pada orang neka ngaku takut ada ke Allah dan orang kali itu anggota batin tak ngelakuin kemaksiatan oh berarti orang ini kah aku orang takut ada ke pangeran tapi pada orang ngaku orang takut ada ke Allah tapi
apa maksiat, anggota badannya apa ngelakukan kemaksiatan. Oh berarti tak ongkuan takon dekat Allah. Ben boleh orang mereka selain menjauh anggota badannya daripada kemaksiatan, ben nalen anggota badan itu kelaban ngelakonin ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kali itu tak maksiat tapi anggota badannya ngelakonin ketaatan, ampo berjamaah, sholat ke masjid, ampo ngaji, pada pengajian rutin ngaji, pada acara hall entar hall, pada acara selamatan cerita ke entar, nah neka etalen kelaban ngelakonin ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Mereka beda cerita dari Imam Muzani. Imam Muzani mereka Thomas setung beto asawan dekat dalam Abil Khair An-Nisaburi. Maka ketika sholat maghrib, para sholat isya lagi, Imam Muzani mereka abetala wudhu. Jadi mari sholat maghrib mereka keluar entar di jeding atau bersongai nih. Entar jeding ternyata yang luar beda macan. Burung Imam Muzani ini ketakut. Beda macan. Akhirnya balik boleh deh kan dalam Abil Khair An-Nisaburi nih kan. Mana kan ya Imam Abil Khair An-Nisaburi mare biritan pas nemonen. Berapa? No. Ya, ulah antara kejeding ulah amu tutup wudu ya. Iya terus. Ternyata yang luar beda macan ya. Takok ulah ya burung ya. Oh beda macan. Engki. Akhirnya ia taren sareng Abil Khair An-Nisaburi nih kan. Ia taren macan nih kan. Pas orang. Hei macan. Engkau kan yang ngocak deh kaki. Ajak ganggu tang tamoy. Kaki coba kita guna guna tamu. Cewir macan ya pak. Cewir. Aku nyeke macan ya. Nyeke macan ya. Pas ada nega apa Abil Khair An-Nisaburi ini kan ngocak dekat Imam Muzani. Kakek dia sibuk kelaban membagus dohir kakek. Kakek jadi sibuk membagus dohir kakek dia. Sehingga kakeknya takut dek macan. Mon kok dia sibuk membagus tang batin, tang ate sih membagus betul. Sehingga macannya takut dek kok. Artinya kakeknya mau aku takut dek Allah. Acak dohir itu batin boleh takut dong. Maka macan saya bakal takut dek kakek. Tapi mau kakeknya cuma dohir itu saya takut. Maka kaki setakut ada macan. Nggak nekat. Jadi tore kalau sama jenengan bisa ngelaksanaki napa saja bagi Gusti Kanjeng Nabi kan itu tore kalau sama jenengan bisa aja ke Allah Subhanahu wa taala, artinya bisa ngelaksanaki sedaja perintah-perintah Allah menyawin dengan napa saya larang sang Allah Subhanahu wa taala. Juga malam muka kalau sama jenengan bisa jadi ongku-ongku orang yang saya takut ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis kan itu etorosaki bulan sebekal datang. Malam buka jadi ilmu manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.